Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Pak. Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. A few moments later. Dia lanjut lagi ya. Di sini ini ada komponen. Nah, ini dia komponen elektronik. Ada aktif dan pasif. Nah, ini penting ya. Ya, ada komponen aktif dan pasif ya. Bedanya apa tuh? Komponen pasif apa aja kira-kira? Nggak tahu. Pasif dan aktif ya. Oke. Nah, komponen aktif itu adalah komponen di dalam perangkat elektronik yang mempunyai penguatan atau mengarahkan aliran arus listrik ya. Di antaranya transistor, dioda dan AC. Jadi dia butuh ada apa arus listriknya ya, tegangannya yang masuk ya sumbernya. Ya. Kalau pasif tidak ya. Komponen elektronik yang tidak memerlukan tegangan ataupun arus listrik agar dapat bekerja ya. Dia bekerjanya pokoknya nggak ada langsung supply ya, dia bisa bekerja. Tapi kalau dia aktif misalnya IC gitu ya, ya dia nggak bisa kerja kecuali misalnya dikasih tegangan dulu gitu ya. Transistor misalnya, transistor pernah dengar transistor? Belum, Pak. Belum ya. Ini ya ada tiga kaki ya, berarti dikasih tegangannya dulu sehingga bisa dia bekerja sebagai switch atau yang lain. Nah, ini dia. Ini tadi ya transistor tadi ya. Misalnya ini transistor ini semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, bisa sebagai penguat ya, bisa sebagai sirkuit pemutus dan penyambung atau switch ya. Yang bisa jadi bisa sebagai penguat, bisa sebagai pemutus. Nah, di transistor ini ada tiga terminal nih, ada basis namanya, emitor sama kolektor. Tegangan di satu terminal misalnya emitor dapat dipakai untuk mengatur arus dan tegangan yang lebih besar dapat arus input basis yaitu pada current tegangan dan arus output kolektor. Oke. Nah, ini fungsi-fungsi yang lainnya ya banyak ya. Kalau di TV ya pasti banyak ya komponen elektronik yang dipakai ya. Atau ya pastilah banyak ya komponen elektronik ya, semuanya juga pasti ya. Transistor ini pasti banyak, bisa membuat amplifier, pemutus dan penyambung, mengatur stabilitas tegangan atau arus, dapat menahan sebagian arus yang mengalir, menguatkan arus dalam rangkaian, dan sebagai pembangkit frekuensi rendah ataupun tinggi. Nah, ini di fungsi di transistor ya. Nah, ini gambarnya ini. Nah, pernah ngeliat nggak kayak gini? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, pernah ya. Nah, pernah makainya nggak nih? Nyolder-nyolder pernah nggak? Enggak, Pak. Apa, Pak? Belum Enggak, Pak. ya. Mbak. Pak. Iya, nanti pasti dia akan dipraktekkan gitu ya. Nah, ini ada tiga kaki ya. Tipenya ada dua tipe. Kalau Anda beli transistor ada dua tipe. Apakah tipenya NPN atau PNP ya. Ini B, ini E, ini C. Kalau NPN seperti ini. Jadi kalau basisnya tadi kan transistor itu butuh transistor ini adalah komponen aktif ya. Dia akan bekerja nih ya, misalnya sebagai switching dia akan bekerja kalau dia kasih tegangan ya, ada sumbernya listriknya. Misalnya kasih tegangan di sini, misalnya basis sama elektrik kasih tegangan misalnya ya, misalnya sama, misalnya dikasih tegangan, dia kerjanya kalau dia bekerja tegangan basis ini lebih besar daripada emitor, maka dia akan ini akan nge-switch nih dari C ke E akan nyambung ya. Nah, itu sebagai switchnya ya. Nah, nyambungnya seperti ini. Jadi kalau misalnya tegangan kasih 5 volt jeklek, ini 5 volt, ini masuk, ada tegangan, maka dia akan C sama E ini akan nyambung ya. Tapi kalau misalnya nggak ada tegangan, nah dia nggak akan bekerja gitu ya. C sama E ini nggak akan bekerja. Makanya, oh komponen aktif ini perlu tegangan ataupun arus yang dilakukan. Nah ini, gitu pun ini PNP ya jenisnya. Nanti Anda bisa coba.
Kemudian ada lagi, nah dioda ya. Nah dioda buat apa dioda biasanya? Ini buat arah nih dioda ya. Nah, dia ada apa dalamnya? Ada dua elektroda, anoda dan katoda gitu ya. Jadi dioda semikonduktornya hanya melewatkan arus searah saja. Dia banyak digunakan sebagai komponen penyearah arus. Ya, tadi salah satunya bagaimana di HP itu dicolokin ya dari PLN 20 kok AC kok bisa jadi itu ada baterai di sana DC. Ya, berarti ada penyarahnya di dalamnya. Kalau Anda buka komponennya, nah itu ada salah satu komponen namanya dioda, pasti ada. Nah, ini banyak gunakan secara sederhana dioda bisa kita asumsikan sebuah katup. Di mana katup tersebut akan terbuka manakala air mengalir dari belakang katup menuju ke depan. Nah, katup akan menutup oleh dorongan air dari depan katup. Ya, jadi kalau misalnya kebalik, polaritasnya nggak akan bisa berhenti aja. Nah, ini dioda. Nah, dioda ini banyak ya jenisnya. Ya, ini ada pengarah, ya. Biasa pengarah ini ada dioda Zener ya. Ya, ini biasanya buat pengamalan rangkaian ya. Biasanya langsung ya. Zener ini tegangannya berapa itu langsung pengamanannya. Jadi kalau lewat misalnya 10 volt ya 10 volt nanti dia akan keluar. Nah, LED ya, ada dioda LED ya. Yang nyala itu ya dioda LED ya. Mengajarkan cahaya monokromatik. Ada dioda foto, dioda skoci, laser. Nah, banyak jenis-jenis dioda ya. Nah, ini dia. Pernah lihat gak kayak kira gambar yang ini? Apa? Nah, Enggak, Pak. Nah, Pak. enggak ya. Nah, ya nanti mainan ini juga lah ya. ini, ini pernah pasti ini pernah nih ya. Kalau remote ada nggak tuh remote tuh kan? Ada, Pak. Ada, Pak. Dia nyala juga dia tuh ya. Ya, ada transmit ya ada receive-nya di dalamnya. Jadi kalau dia nyala apa Enam. nyambung mancar dia nyala. Ini ada dioda Zener ini bentuknya seperti ini. Nah ini tinggal biasanya kalau beli berapa volt maunya. Ya. Jadi full dia harusnya apa tegangannya yang keluar ya sama sesuai sama diodanya. Nah ada lagi banyak ya di jenis-jenisnya lah. Nah ini ada anoda, ada katoda. Bedanya mana? Ini ada listriknya nih ya. Nah, ini nggak ada nih. Ya. Jadi saya biasanya kebanyakan ya hitam hitam seperti ini biasanya diodanya nih. Ini ada lihat oleh dioda biasa ini. Ya ini ada anodanya, ini katodanya minusnya. Nah ini dia nih. Nah anoda katoda. Ininya simbolnya seperti ini. Nanti berarti ya dipelajarin juga simbol-simbolnya komponen di elektroniknya. Ini CR ya, udah foto, ini foto seperti ini. Ya. Ini LED-nya, ini dia bentuknya. Dia macam isi tegangan ya dia akan nyala ya. Jadi, misalnya 3 volt, ya, dia akan nyala. Oke, ada lagi komponen aktif tadi IC ya. Nah, IC banyak ya digunakan. Nah, fungsi IC ini beraneka ragam, mulai dari penguat, switching, motor hingga sebagai penyimpanan logika apa media penyimpanan. Ini IC ini sebagai otak pada sebuah komputer yang disebut sebagai mikroprosesor ya. Nah, IC ini terdiri dari beberapa transistor gitu ya, banyak di sini. Ya, jadi digabung makanya satu chip IC. Ya, misalnya beberapa transistor digabungin ya itu di IC-nya. Oke, nah ini dia bentuknya nih. Nah, ini apa? Zilog nih. Nah, ini belajar nih nanti nih mikroprosesor nih Zilog. Ya, bagaimana bisa ininya masukin programnya ke dalam gitu ya. Sebenarnya pastinya banyak ya. Oke, kemudian ada, nah
ini komponen pasif ya tadi ya, resistor salah satunya. Ininya ohm ya. Jadi resistor ini ada macam-macam ya ini. Resistor yang nilainya tetap ya bisa diatur, bisa namanya potensio ya. Tapi resistor juga ya, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Nah, ini disebut LDR gitu ya. Ini resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu, namanya PTC itu dan atau NTC. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Nah, jadi biasanya kalau tadi gambarnya cuma ini aja nih. Nah, ini nih ya. Ya, gambarnya resistor nih. Nah, itu jenis resistor tuh banyak ya. Nanti apakah tadi di seri, apa paralel gitu ya. Nah, ini transistor ada PVC. Oke, ada lagi tadi kapasitor ya. Nah, ini tadi kapasitor. Ini fungsinya menyimpan energi ya atau potensi dalam sementara waktu. Dan tadinya dapat memilih gelombang radio pada tengah tuner sebagai putaris pada rectifier dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply ya. Satunya tadi farad ya, F. Kalau simbolnya H-nya ya. Kalau kalau Henry ya induktor itu Henry H. Kapasitor ini farad. Nah, ini jenis-jenisnya nih. Kapasitor yang nilainya tetap dan tidak polaritas. Berdasar pada bahan buatannya, maka kapasitor ini tidak tergabung kertas, jika polister ya dan lain-lain ya. Ini ada elko juga ya. Nah, biasanya kebanyakan nih elko gitu ya. Nah, biasanya kalau rusak juga elko-nya banyak yang rusak. Kapasitor yang nilainya dapat diatur ini variabel kapasitor. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, jadi tadi simbolnya ya, seperti ini ada yang plus minus nih. Ya, ini kapasitor yang biasa, ini elektronik, ya. Ini elko ya, ini elko nih bentuknya nih seperti ini. Ini yang variabel kapasitor variabel ya, seperti ini. Oke, ada lagi saklar ya. Nah, ini kalau saklar on off saja ya. Nah, hidup nyambung atau putus ya. Ngeceknya pakai apa biasanya? Ngecek saklar apa? Saklarnya nyala apa enggak biasanya pakai apa? On apa off gitu loh. Off, Pak. Ya, pakai AVO juga ya. Makanya banyak nih AVO ya. Ya, jadi AVO harus dibeli. Nggak dipakai, pasti dipakai seterusnya gitu ya. Ya, oke itu AVO. Ini saklar ya tadi saklar. Nah inilah, ini kita bentuknya seperti ini. Ada. Oke, pernah lihat ya sini? Pernah lihat nggak? Pernah. Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, kalau di rumah Anda itu ngidupin lampu ke saklar juga buat? Ya, sama saklar juga buat ngidupin on atau off ya. Terus nyambung atau memutusnya. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai sekian. Kita tutup teman dan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya. Makasih, Pak. Terima kasih Pak.